Urusan diare, saya yang paling tahu. 1. Anak diare tanda mau jalan. 2. Anak diare tanda mau pintar. Anak diare harus dikurangi pemberian cairan. 4. Anak diare harus diberi jus buah. 5. Diare disebabkan pakaian anak terlalu lama direndam. Dasar mitos. Dasar mitos. Dasar mitos. Dasar mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Doknev, sehat semua ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai mitos tentang diare ini. Nah, tadi ada beberapa mitos yang disampaikan ya. Nah, itu semuanya salah tuh. Yang pertama nih, diare sebagai tanda anak mau jalan. Oh, tuh saya nggak ngerti bagaimana itu bisa sampai kayak gitu ya, mikirnya anak diare mau jalan. Yang ada sebenarnya anak diare atau sering diare sakit yang ujungnya akan malah terganggu tumbuh kembangnya, justru dia akan telat jalan. Jadi sebenarnya mungkin si anak itu bisa jalan dulu sehingga dia daya jelajahnya lebih luas, dia bisa pegang barang ke sana kemari. Nah, tidak cuci tangan kemudian tangannya masuk ke mulutnya. Nah, itulah yang membuat akhirnya si anak tersebut jadi diare. Ya, jadi bukan diare dulu jadi jalan, tapi karena dia sudah bisa jalan dulu, akhirnya menjadi mudah terjadi diare. Oke. Nah, tipsnya apa? Pada anak yang sudah bisa jalan, pastikan semua barang yang mungkin tersentuh oleh anak tersebut harus bersih. Lantai harus rajin dipel ya, lemari, semua benda harus rajin dielap dengan bersih. Jadi area bermainnya harus bersih. Jangan biarkan anak kita jadi terbatas kemampuan jalannya gara-gara nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Ya, oke, sahabat Doknevs. Yang kedua tadi mitos ya. Nah, anak diare itu mau pinter, atau bahkan ada yang bilang mau tumbuh gigi. Ngaco juga itu. Tadi sama, ini prinsipnya kayak jalan. Anak itu pinter dulu. Karena pinter, akhirnya dia mulai cerdas tuh, bisa meraih benda-benda di sana ya. Mulai bisa ini. Jadi seiring pertumbuhan kembangnya itu, akhirnya dia jadi mudah karena daya jelajahnya lebih luas, lebih mudah terpapar sama bakteri atau kotoran yang ada menempel di area jelajahnya, sehingga terjadi diare. Nah, tumbuh gigi juga tidak ada hubungannya ya. Nah, mungkin dengan dia tumbuh giginya jadi gatal gusinya itu ya, sahabat Doknevs, sehingga akhirnya dia ambil benda, semua benda aja dia masukin, digigit-gigit supaya mengurangi rasa gatal dan tidak nyaman di gusinya itu. Ya akhirnya apa? Ya diare. Ya oke, jadi itu salah banget ya mitosnya. Kemudian tadi ada mitos bahwa karena takut diarenya bertambah, justru katanya kalau diare harus dikurangi asupan cairannya. Waduh, itu mah bahaya banget. Ya, sahabat Doknevs, jangan diikutin itu, mitos banget. Mitosnya tuh mitos tos. Ya justru anak yang diare harus kita pastikan tuh asupan cairannya tuh harus konsisten banget. Setiap BAB nih caranya ya, moms and dad, sahabat Doknevs, setiap mencret kasih cairan. Mencret kasih cairan. Nah, kalau memang dia ada mual, kasihnya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu untuk mencegah tidak tekor cairan yang menyebabkan dehidrasi, sehingga anak jadinya harus dirawat di rumah sakit. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mitos bahwa anak mencret supaya bertenaga dikasih jus buah. Memang sih kalau secara pemikiran jus buah tuh manis ya, dapat memberikan energi lebih tuh sama si anak yang lagi diare. Nah, tapi ini salah.
Karena jus buah itu mengandung serat yang justru dapat memperlancar BAB-nya. Dimana diare itu udah lancar, dibikin lancar banget kayak jalan tol. Nanti malah terjadi dehidrasi. Jadi justru harus menghindari dulu serat dan bahan-bahan yang mengandung susu atau laktosa ya. Jadi tipsnya itu ya, pada anak diare hindari serat dan susu yang mengandung laktosa karena akan memperberat gejala diarenya. Nah, yang fakta terakhir tadi adalah lucu juga nih, saya sebenarnya pengen ketawa ini nih. Katanya anak diare itu gara-gara si anak tuh dipakein baju yang direndamnya kelamaan. Nggak ada hubungan sama sekali. Yang ada sebenarnya kalau baju direndam kelamaan ya luntur, jadi lecak, butak warna bajunya. Bukan bikin anak diare, karena kan ketika dipakaikan untuk si anak sudah kering, sudah disetrika ya. Jadi tidak ada hubungannya ya, kecuali ya langsung celupin, cuci-cuci masih basah dipakein ya, langsung badan suhu tubuhnya jadi dingin, jadi imunnya menurun, dapat terjadi kembung, diare dan sebagainya. Oke? Ya, jadi untuk sahabat Doknefs harus pintar-pintar. Nah, sahabat Doknefs tentunya harus pintar, dan saya yakin pasti pintar. Makanya untuk lebih nambah wawasan dan pintar lagi, jangan lupa ikutin terus channel saya ya, channel Doknefs di YouTube saya. Oke, sebegitu dulu mungkin tentang mitos fakta tentang diare. Masih banyak nih, saya mungkin punya ratusan lagi mitos fakta lainnya. Ikutin terus agar sahabat Doknefs bukan jadi manusia yang tersesat, oke? Tapi di jalan yang benar, yang lurus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di anak kita. Oke, sehat selalu sahabat Doknefs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.